Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Lama tak jumpa guys. Kita sambil berkegiatan hari ini. Botani hari ini ada kiriman agave titanota. Untuk sementara ini agave titanota itu hanya ke Korea, ke Hong Kong, dan ke Jepang ya. Kebanyakan. Beberapa sih ada bayar Singapura. Di sana juga mulai menggeliat. Dan di daerah-daerah Eropa, tapi agavenya bukan titanota biasanya. Dan ini ada kiriman ini biasanya ke daerah Eropa untuk kuping gajah. Halo Mas Hendri Karismawan, breeder kesukaan botani. Ya, space hijau di channel yang kapan hari, yang udah lama itu. Lah, hasil-hasil hybridnya space hijau itu ini guys. Ini dunia telah mengakuinya. Ini adalah Anthurium Galaxy. Dari konten beberapa tahun lalu sampai sekarang Anthurium Galaxy ini masih favorit dan masih kirim terus ke mereka. Bahkan di mereka sudah ada yang gede-gede gitu. Oke guys, sip, semangat bertani. Oke, sambil melakukan bersih-bersih ya. Yang ini ke daerah Asia aja. Sansevieria rorida. Ini harganya lumayan ya, jadi sungguh hati-hati dan disterilkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan di komentar, di sosial media kami, di TikTok, di Instagram. Gimana sih caranya impor? Karena mereka rata-rata subscriber sempet datang ke sini untuk minta penjelasan lebih detail tentang ekspor. Nah, itu sudah kami jelaskan di video-video sebelumnya. Bahkan sudah sangat jelas sekali. Bahkan yang setelah melihat video-video ekspor itu, mereka berhasil ekspor, bahkan bukan hanya ekspor tanaman. Mereka ada yang bisa ekspor kerajinan, ada yang ekspor kayu, ada yang ekspor buah, ada yang ekspor selain bibit-bibit intinya. Alhamdulillah, berdasarkan konten ekspor kemarin itu banyak yang terbuka. Mereka anak-anak muda, bahkan orang-orang yang tadinya memproduksi untuk domestik, mereka berhasil mengekspor dan membuka pasar ekspor. Alhamdulillah, Indonesia ekspornya jadi lebih baik dan lebih maju tentunya perekonomian kita. Banyak komentar, bagaimana sih caranya impor? Kenapa kita harus impor kalau kita bisa ekspor? Tunggu. Pertanyaan itu kita garis bawahi dulu. Awalnya, tanaman-tanaman di Indonesia yang beredar sekarang ini, seperti agave tadi, seperti sansevieria ini tadinya mungkin mbah-mbah kita, bapak-bapak kita dulu, itu impor dulunya. Seperti Encephalatos, seperti indukannya kuping gajah, indukannya Anthurium, ini kan impor semuanya. Lah, jadi kita impor tujuannya itu bukan untuk seperti impor-impor yang digosipkan, yang diisukan Pak Jokowi itu impor beras. Nah, itu mungkin aku nggak ikut-ikut ya, karena petani beras di sini banyak. Kenapa kita harus impor? Itu mereka punya perhitungan sendiri. Tapi kalau di tanaman hias, di dunia tanaman hias, impor ini adalah salah satu perbaikan kualitas. Bukan berarti kualitas di kita ini jelek ya. Enggak. Karena pasar itu ada titik jenuh. Dimana kalau tanaman kita itu produksinya hanya itu-itu aja, konsumen itu akan mencari ke negara lain. Konsumen itu seperti titanota contohnya, yang banyak di kita adalah titanota oteroi, ya kan? Tapi ada pembeli-pembeli Jepang, pembeli-pembeli yang dari Eropa itu bertanya, ada nggak snaggletooth? Ada nggak South Africa diamond? Jadi mereka itu bertanya jenis-jenis baru titanota yang kita masih belum punya. Caranya kita harus impor dulu tentunya dari Taiwan, dari Meksiko sendiri, ada yang dari Afrika sendiri. Jadi ya mau nggak mau kita ini harus impor agar kita bisa menyilangkan atau bikin hybrid titanota yang baru, jenis yang baru seperti Anthurium kita harus impor, lalu disilangkan dengan Anthurium yang sudah ada di Indonesia dan akhirnya kita mempunyai produk yang baru. Regulasi impor di Indonesia kita bahas hari ini. Jangan kemana-mana, kita bahas detail, kupas tuntas impor tanaman hias. Welcome to my office, welcome to Botani Flora, kantor yang terbuat dari triplek kerangka besi. Ya, ini kayak kurungan di sini ya. Ya, beginilah kehidupan kami sehari-hari. Nah, ini di sini ada komputer desain, komputer Shopee. Ini hari ini ada 4.366 pesanan. Terus ini komputer yang biasanya aku pakai ya. Dan ya,
Ayo kita di sini menjelaskan impor dengan papan sederhana ini ya, biar lebih jelas. Oke guys, saya ini impor belajarnya hanya berdasarkan kasus-kasus atau belajarnya hanya otodidak. Ketika kita impor, pertama tentunya kita sudah tahu siapa penjual di negara asal. Ya, contohnya berarti sebut saja di sana seller. Kalau kita ekspor, sellernya kita. Tapi kalau kita impor berarti sellernya dari negara asal. Ya, seller asal gitu aja wis ya. Seller asal. Sorry guys, nggak ada spidol hitam. Kita biasanya pakai spidol merah. Seller asal ini harus sudah dipastikan. Siapa seller asal ini? Tentunya dia sudah harus orang terpercaya dan kita sudah mengetahui kalau dia itu sudah mempunyai izin ekspor. Sama seperti ketika kita kirim ke luar negeri, Botani Flora ini sudah mempunyai izin ekspor. Bagi orang-orang yang sudah mempunyai izin ekspor, itu berarti dia juga memiliki izin impor. Karena di Indonesia itu ekspor dan impor itu syaratnya sama, satu. Jadi ketika kita bisa ekspor berarti kita bisa impor. Cuman bahasanya bukan ekspor dan impor, tapi pengeluaran dan pemasukan, gitu bahasa Indonesianya. Sellernya ini tentu kita sudah tahu namanya dia, ya, namanya. Kita sudah tahu namanya, kita sudah tahu jenisnya yang kita butuhkan, jenis tanaman, terus jumlahnya berapa. Kalau sudah ketemu, kalau sudah tahu, jadi umpamanya contoh kita ingin mendatangkan kaktus ya dari Thailand, biasanya kan seperti itu. Tentunya syaratnya adalah seller ini dia mempunyai kapasitas bisa membuat fitosanitari. Fitosanitari atau izin ekspor, ekspor permit. Ekspor permit. Nah, kita tulis biar nggak lupa menjelaskan selanjutnya. Jadi sellernya itu jangan hanya seller biasa. Karena dalam artian biasa gini, banyak seller di Filipina, ya kan, termasuk di Jepang. Mereka punya bahan-bahan atau tanaman-tanaman yang kita inginkan untuk dibudidaya di Indonesia. Tapi mereka itu tidak mempunyai izin ekspor. Seperti kemarin kasus teman saya belanja dari Malaysia, bonsai. Tanamannya bagus, hasil pertaniannya bagus. Bahkan bonsainya itu kalau kita budidaya di sini, kita mempunyai jenis baru dari bonsai itu. Tapi sellernya yang ada di Malaysia ini, dia tidak mempunyai izin ekspor. Jadi ya nggak bisa akhirnya. Akhirnya kita nggak bisa untuk membeli tanaman dia agar masuk ke Indonesia. Akhirnya percuma saja gitu. Jadi sama halnya kita mau ekspor, ada tanaman yang kita miliki, tapi kita tidak mempunyai izin ekspor. Tapi yang sana maksa untuk beli. Akhirnya kita ya jalannya dua. Yang satu main selundupan, itu penuh resiko dan bisa dipidana. Atau kontak Botani Flora untuk konsultasi hal-hal tersebut. Kembali lagi, sellernya itu harus mempunyai izin ekspor. Kalau sudah jelas nama, lalu untuk jenis ya, kita garis bawahi jenis. Jenisnya ini itu perlu diketahui. Di sini ada aku cabang. Di sini tanaman ini termasuk tanaman larangan atau enggak? Tanaman larangan. Atau tanaman dibatasi peredarannya. Seperti contohnya ini membutuhkan CITES. Seperti jenis-jenis Encephalatos, palem atau jenis, ada beberapa tanaman yang masuk di daftar Appendix 1 dan Appendix 2. Lah, daftar tanaman ini yang termasuk tanaman larangan atau dibatasi itu ada di situs CITES. Jadi ketik aja di Google situs CITES gitu. Nanti di situ ada daftarnya. Kita ketik tanaman kita apa. Seandainya kita agave gitu. Oh, agave itu tidak termasuk di Appendix 1 dan 2. Maka tanaman itu tidak termasuk larangan untuk beredar antar negara. Bahkan Indonesia juga mengikuti dari situs itu karena itu aturan dunia. Yang satunya ini tanaman yang dibolehkan. Tanaman tidak dilarang atau dibolehkan gitu aja ya. Tanaman yang dibolehkan beredar. Lah, yang dibolehkan beredar itu kan lebih banyak daripada yang dilarang. Jadi kita perlu tahu tanamannya itu apa. Tanaman yang dibolehkan ini itu ada dua syarat juga gitu kan. Terdaftar dan tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Nah, terdaftarnya ini kemana? Terdaftarnya itu ke Kementan. Ini bisa kita lihat
di situs simple2.pertanian.co.id. Kalau sudah terdaftar, berarti tanaman itu sudah terdapat binaan dari Kementerian Pertanian. Seperti contohnya kita ingin mendatangkan mawar gitu kan ya, bunga mawar. Bunga mawar itu sudah terdaftar. Jadi ketika kita impor mawar itu sudah tidak perlu mendaftarkan lagi. Susahnya ini biasanya kalau impor kita kan mencari jenis baru nih ya. Kebanyakan dari Kementan itu dia tidak kenal. Jadi ada beberapa tanaman yang tidak terdaftar di Kementan. Tapi jangan kecil hati. Negara itu tidak hanya mengurusi tanaman hias. Menurut mereka kan seperti itu. Jadi yang tidak terdaftar, kalau tanaman jenis yang kita butuhkan di Indonesia untuk dibudidaya, diperbanyak, dipamerin atau di segala macam, kalau belum terdaftar ya kita harus daftarkan dulu. Daftarkan di Kementan. Lah, berapa lama waktunya untuk mendaftarkan? Saya nggak bisa jawab. Itu bukan pekerjaan saya. Itu pekerjaannya orang-orang Kementan. Kalau mereka lagi rajin atau lagi ada waktu buat kita, ya akan segera rilis. Tapi kalau yang diurusi satu Indonesia, juga ngurusi pemilu juga mungkin, ya mungkin akan bisa lama gitu kan ya. Nah, itu terserah Kementan guys. Jadi tanamannya harus terdaftar di Kementan. Ya, kita ambil jalan yang paling mudah. Jenisnya itu dibolehkan, lalu jenisnya sudah terdaftar. Nah, kita lanjut ke sini. Karena kalau ini sudah di ACC terdaftar, kita akan larinya sudah termasuk terdaftar. Paham ya? Agak bingung ya? Aku bukan guru guys, jadi kita menjelaskan apa yang ada yang biasanya aku lakukan aja. Kalau sudah tanamannya jenisnya terdaftar, kita ajukan import permit. Import permit. Kita ajukan import permit ke Kementan. Karena yang menerbitkan import permit itu adalah dari Kementerian Pertanian. Nah, fitosanitari itu dari karantina. Syaratnya harus punya Kementan dulu. Seperti yang dijelaskan di ekspor penjelasan video yang lalu. Kementan ini berupa surat perintah Kementerian Pertanian pengeluaran atau pemasukan. Lah, yang impor ini berarti pemasukan. Seperti halnya kita waktu Botani Flora mendatangkan anggrek, itu kita mengurus itu. Jadi ngurus impor permit dulu di Kementan, ya kan? Ngurusnya itu di simple2.pertanian.co.id. Sama, kita masuk, klik tombol pemasukan. Lah, di Kementan sini itu ada syarat-syarat nih. Ada syarat-syarat. Contohnya form. Ini isinya ada 2 form ini. Ini yang saya nggak mengerti. Karena ketika saya ingin ekspor ke Hong Kong, buyer Hong Kong itu ngurus impor permit di Hong Kongnya. Seperti Amerika juga, mereka urus impor permit di USDA-nya. Tapi yang anehnya, di Indonesia ini, negara tercinta ini, seller asal ini itu harus mengisi form dari Kementan. Jadi Kementan ini ngasih 2 form yang harus diisi seller. Dan itu yang membuat bingung kita, bahkan sellernya. Jadi aku mau beli kaktus di Thailand gitu kan ya. Aku mau beli kaktus di Thailand 1000 piece. Jenisnya ada Gymno, ada macam-macam ya. Nah, terus oke, deal harganya gitu kan. Aku urus import permit dulu. Waktu aku urus import permit, mereka tak kirim surat, 2 surat dari form dari sini. Jadi via WA, via DM, via apa. Mereka harus mengisi. Lah, ini aturan yang menurut saya pribadi ya, ini merepotkan bagi kita untuk importir. Aku nggak tahu kalau impor selain tanaman hias ya. Karena yang saya geluti adalah impor tanaman hias. Jadi, ada form yang harus diisi seller. Kadang seller itu nggak ngerti gitu loh. Karena apa? Orang Hong Kong itu belum tentu bisa bahasa Inggris. Orang Thailand belum tentu bisa bahasa Inggris. Kalau kita mau impor dari Jepang juga, mereka juga belum tentu bahasa Inggris. Apalagi orang Rusia, seperti pelanggannya Botani itu. Ketika kita ingin mendatangkan barang dari Rusia, mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Bahkan mereka males mau baca bahasa Inggris. Ya, karena mereka nggak ngerti apalah. Nah, itu, jadi kita harus ngisi. Jadi kita harus menjelaskan ini isinya apa. Itu kalau kita mau legal itu seperti ini. Kadang mereka itu sellernya seperti kalian mungkin yang melihat video ini ya. Punya produk, punya tanaman, tapi kalian kan belum tentu punya stempel. Ya kan? Petani-petani di Thailand, petani di Jepang, petani di Hong Kong, petani yang biasanya kita akan impor, itu mereka tidak punya stempel. Tapi di Indonesia ini mewajibkan ada stempel dan ada tanda tangan. Bahkan mereka itu tanda tangannya kadang cap, ya kan? Atau jempol gitu loh. Jadi banyak kasus yang berbeda. Aturan di Indonesia ini menyamakan seperti aturan di Indonesia seperti Botani sudah punya stempel, ya kan? Eksportir sudah punya stempel, tapi di mereka itu belum tentu punya stempel. Itu yang membingungkan. Bahkan tapi mereka bisa bikin fitosanitari karena di Thailand itu menurut teman-teman itu datang ke karantina ngurus ekspor 10 menit jadi. Tapi di Indonesia kan tidak seperti itu.
Nah, kita masuk ke komputer sini ya. Ini lebih seru lagi nih. Jadi kalau kita mau impor ya. Kalau kita mau impor, nah situsnya kan simpel2.pertanian.go.id. Bukan. Kita ini hanya petani biasa yang ingin budidaya, kembali lagi ya ke asalnya yang umumnya, ya kan, pelaku bisnis tanaman hias. Ini semuanya ada penjelasannya di sini. Nah, yang perlu penjelasan, kabit perizinan, segala macam, badan karantina. Nah, kalau sudah terbit, nah ini impor permit itu bentuknya seperti ini.